Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel ya teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang atau malam yang lagi nonton. Kok diem aja sih sayang? Iya, kamu kan MC-nya. Oke, aku di sini jadi MC ya teman-teman semuanya. Buat yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Catur Wijayanti dan di sini aku bareng suami aku di konten kali ini. Siapa sayang? Siapa nama kamu? Nyonya. Nyonya. Kok nyonya sih? Aku Bu Ato gitu kali, itu baru bener. Iya bener. Iya. Siapa sayang? Ato. Iya, ini suami aku Mas Ato dan aku Catur Jayanti. Oke, di kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang gimana sih seorang pasien cuci darah itu ketika positif COVID. Bener gak sayang? Bener nggak? Senyum-senyum aja bro. Oke, jadi aku mau jelasin sedikit karena suami aku pengen aku yang MC. Jadi maaf nih kalau mungkin nanti aku akan lebih banyak ngomong. Jadi di sini kita itu sesuai dengan judulnya pasien cuci darah positif COVID. Nah, sebagaimana teman-teman tahu kalau suamiku ini tuh pasien cuci darah udah berapa lama sayang? Sekitar 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Tahun Iya. ini 7 tahun. Iya, 7 tahun Juli pas. Jadi pas ulang tahun 7 tahun ya? kena positif COVID sekitar tanggal 9. Oh iya, kurang lebih itu ya. 10 lah. Iya, itu Oke, positif jadi COVID. memperingati 7 tahun Dengan cuci COVID. darah dengan positif COVID. Oke, nah langsung aja kita nanti akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk di question box di Instagram aku. Terus juga ada yang banyak tanya di WhatsApp. Terus juga kita mau cerita tentang kronologinya juga nih, kronologi kita gimana bisa positif COVID. Iya, kita cerita kronologi sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Betul sekali. Oke, langsung aja mungkin kali ya kita mungkin cerita dulu kali sayang. Iya. Kamu kapan sih cuci darah Ya, sebelum kita masuk ke bulan Juli bulan Juni. Juni. Bulan Juli, Juni. sayang. Juni. Gejala pertama Juni. Oh iya. Juni ketika cuci darah kedinginan banget. Tapi pas itu masih Oh, ini ngomongin apa sih? Cuci darahnya maksud aku. Oh, Kamu itu cuci darah sejak kapan? Cuci darah sejak 2014. Tepatnya bulan Juli ya. Waktu 2014 Juli itu baru Ramadan ya, pas Ramadan itu. Betul. Jadi udah 7 tahun ya. 7 tahun Juli ini. Jadi ini udah apa? Ya, ulang tahun yang ke-7 ya. Ulang tahun yang ke-7. Dan tepat di 7 tahun ini ngalamin yang namanya COVID. Nah, kita mau cerita dulu kali ya kronologis gejala pertama kali COVID. Gejala COVID gitu ya. Oke, jadi pertama kali itu kita mau jelasin kronologi dulu kali ya. Kronologinya itu dimulai dari tanggal 22 Juni 2021. Jadi sebenarnya kan COVID udah setahun lebih ya. Dan kita itu dan aku tuh udah sering banget PCR karena teman-teman kantor itu sering banget positif COVID. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak pernah sama sekali COVID. Tapi sekarang yang ini mungkin karena variannya juga baru, jadi bener-bener langsung kayak kena banget gitu. Jadi mulai di tanggal 22 Juni itu aku tuh awalnya agak meriang gitu. Di hari itu aku digenos masih negatif. Baru di tanggal 23 pagi itu pas bangun tidur tuh aku itu ngerasa badan aku kayak sakit semua. Terus tiang harinya tuh aku meler, gak pilek tapi meler doang. Terus habis itu demam tinggi. Nah di hari yang sama tanggal 23 itu hari Rabu ya sayang ya. Itu kamu jadwalnya? Jadwal HD cuci darah. Cuman waktu itu kenapa biasanya biasanya kalau HD biasa aja, waktu itu sangat kedinginan banget, menggigil sampai, tapi masih bisa tertahankan sampai berhasil selesai. Oke, jadi pas Rebo itu drop menggigil, alhamdulillah, tapi sempat selesai. Hari Kamisnya drop, kemudian kita konsultasi sama dokter KGH. Karena demam itu sama dokter KGH kita disarankan untuk ke IGD hari Jumat. Karena Kamisnya tuh kayak sempat drop banget. Kita berdua tuh demam, jadi disitulah kita curiga kalau itu tuh COVID. Awalnya tuh kayak kita berharap tipes sih. Tipes awalnya. Kita berharap tipes, tapi ternyata hari Jumat duluan kita kan masih dulu. Ke IGD. Ke IGD ditolak, nggak apa-apa. Padahal 39 suhunya. Nggak apa-apa mas, suruh pulang lagi sama dokter UGD. Iya. Nah, tapi besoknya masih panas malamnya tuh. Nah, kita konsultasi lagi sama dokter spesialis khusus lewat ginjal WhatsApp. dan hipertensi. Dan di Jumat itu pokoknya harus ke rumah sakit, Mbak, sama istriku.
dibilangin gitu sama dokternya. Terus tapi kan udah ditolak, Dok. Ya udah Mbak, kamu kita disuruh swab dulu antigen sama toraks lah, tapi kita toraksnya bingung di mana. Ya udahlah, akhirnya kita antigen doang kita bawa ke rumah sakit, ke UGD lagi hari Sabtu. Tapi hari Sabtu itu kan jadwal HD ya, cuman saya sudah berencana Sabtu saya nggak mau HD, nggak berani soalnya takut menggigil lagi, udah berencana nggak mau HD. Dan di Kamis itu kamu tuh diare nggak sih sayang? Oh iya, itu diare. Jadi emang kronologinya itu benar-benar Rabu aku tuh demam dulu, panas gitu, terus Mas Ato pas cuci darah kayak auto ketularan gitu, terus panas juga, demam juga, terus hari Kamis dia diare parah. Aku sebenarnya masih sempat bisa kerja, cuman emang udah nggak enak badan. Terus Jumatnya kamu ke IGD dan ditolak. Terus Sabtunya Mas Ato itu swab antigen dan hasilnya positif, terus langsung ke IGD. Diterima. Kita ke IGD jam 10 pagi. 10 pagi. Nah, kita 10 pagi. Kita istriku nama konsultasi sama dokter dan perawat, terus tetap disuruh pulang sebenarnya. Cuman kita bersikukuh nggak bisa, soalnya kita pasien HD. Kalau kita disuruh pulang posisi positif, nanti nggak bisa HD. Betul. Karena soalnya pasien HD positif COVID nggak bisa rawat jalan sambil HD. Betul. Akhirnya ya udah, tapi dengan konsekuensi ruang isolasi penuh Mbak, disuruh nunggu. Antri. Tapi nggak tahu sampai kapan. Ya udah, akhirnya istriku menyetujui. Itu pun kita konsultasi dulu sama dokter KKH, gimana, nunggu apa enggak Dok, sambil WhatsAppan gitu. Ya udah Mbak, pokoknya nunggu dulu biar Mas Atta dapat perawatan yang terbaik. Jadi emang kita itu pas hari Sabtu itu beneran nunggu bener-bener di kursi roda. Jadi emang dari jam 10 hari Sabtu pagi sampai kita itu bener-bener nunggu di kursi roda. Jadi kalau di IGD itu full banget, antri banget, COVID, parah. hampir 90% itu COVID, dan bahkan selama kita nunggu tuh, jadi Mas Ato tuh di kursi roda dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam. 10 pagi Sabtu, hari Sabtu. Terus sore baru aku diinfus. Jadi diinfus. Sabtu dari pagi sampai jam 5 mungkin ya. Diinfus. Itu belum diinfus. Terus diinfus baru jam 5-an itu sampai jam 2 malam, dan itu kita di situ lihat banyak orang meninggal, banyak banget. Di UGD banyak orang meninggal, belum sempat tertangani. Belum tertangani, tapi itu udah kayak banyak. Itu masih biasa ya, masih lihat orang meninggal di UGD itu mentalku masih biasa lah. Udah biasa. Terus akhirnya kita nunggu jam 2 malam itu dipindah ke ruang isolasi IGD. Tapi masih di isolasi IGD ya, saya masih nunggu. Belum dapat kamar, masih nunggu di IGD. Nah, besoknya hari Minggu jam 2 siang baru dapat kamar isolasi. Betul. Nah, barulah aku dipindah. Pas di isolasi UGD itu juga aku sendirian, nggak boleh ditungguin istriku. Ya. Jadi aku benar-benar sendirian, sakit sendirian, menahan sakit sendirian sampai jam 2 siang hari Minggu baru dapat kamar. Jadi aku nunggu di IGD kurang lebih 30 jam. Ya, jadi nunggu antri dapat kamar itu 30 jam. Dan sebenarnya Mas Ato tuh udah masuk kategori prioritas karena kan dia itu komorbid tinggi ya. Jadi resikonya emang besar, penyakit bawaannya udah besar. Padahal kalau secara darurat sebenarnya Mas Ato saturasi masih bagus. Cuman waktu itu gitu itu yang aku keluhkan, pusing, kedinginan, menggigil. Alhamdulillahnya orang yang biasanya komorbid cuci darah atau gagal ginjal biasanya sesak, dan alhamdulillahnya saya tidak merasakan sesak sama sekali dan saturasinya bagus. Itu yang sangat luar biasa. Aku syukuri. Cuman ya itu ya lemes semuanya campur aduk, yang penting. Tapi yang paling bahaya kan sebenarnya saturasi dan sesak itu. Ya, dan alhamdulillahnya enggak ya. Jadi emang sebenarnya gejala COVID-nya tuh enggak yang parah banget, cuman karena khawatir nggak cuci darah maka harus rawat inap. Oke, kita singkat-singkat aja karena ternyata waktunya udah 10 menit, nggak kerasa ya, kurang lebih udah 10 menit. Kita lanjut pas udah masuk ke ruang isolasi itu hari Senin tuh gimana sayang keadaan kamu pas hari kedua masih hari Minggu itu aku swab antigen teman-teman. Jadi aku pulang hari Minggu dan itu swab antigen hasilnya negatif. Jadi aku tuh masih negatif tuh. Tapi gejalanya udah parah. Udah selesai sebenarnya. Aku tuh kita mulai makan gak enak tuh Jumat ya sayang. Tapi kok masih negatif karena nggak tahu lah ya. Terus hari Senin dia di cuci darahnya sayang. Masih gembira itu. Masih gembira, masih cuci darah, masih bikin story. Nanti kita lampirin di sini ya. Nah, jeda dikit, ini video waktu Mas Ato isolasi yang kedua. Ini dia masih bisa ngasih
update kondisinya dengan bikin story dan kirim video ke aku. Terus ini waktu dia cuci darah pertama juga di hari Senin, dia masih bisa nih bikin story, masih belum stres itu. Jadi dia masih bikin video-video gitu. Lanjut. Story-nya, masih oke. bikin story, masih bahagia gitu. Terus hari masih Senin sempat bikin story masih setia banget lah. Terus hari Senin itu aku anosmia jam 11-an gitu. Aku hidungku udah ngecium sama sekali, langsung aku udah positif nih pasti gitu. Nah, terus Terus hari Senin itu aku langsung auto ke puskesmas, disuruh cek sama kantor, tapi ternyata udah tutup. Terus hari Selasa pagi aku ke puskesmas lagi, ternyata harus antri, harus lewat bidan desa gitu, lapor dan sebagainya. Dan di posisi dimana aku ngurusin swab aku, disitulah Mas Sato lagi drop-dropnya. Nah, hari apa itu? Selasa? Hari Selasa itu Mas Sato mutaber sampai parah banget ya sayang. Hari Selasa bangun tidur, itu luar biasa, itu pertama kali stres ya. Hari Selasa bangun tidur di rumah sakit, saya bingung, bener-bener bingung. Saya di mana? Bener-bener bingung saya di mana, pusing, nggak tahu penyebabnya apa, nggak tahu karena mungkin minum obatnya di rumah sakit terlalu banyak atau apa, nggak tahu. Tiba-tiba bangun tidur pusing, bingung, nggak tahu di mana, dan pengen muntah, pusing, pengen berak, terus posisi badan sakit semua. Akhirnya tak paksain ke kamar mandi. Jarak antara ruang isolasi kamar mandi itu sekitar 5 meter, tapi itu luar biasa perjuangannya untuk kamar mandi. Setelah kamar mandi, karena kan perawatannya terbatas, ruang isolasi itu satu kamar 6 orang, di situ ada sekitar 4 atau 5 kamar, dan petugasnya satu shift cuma 4 orang. Nah, saya nggak sempet manggil perawat untuk ngantar ke kamar mandi. Saya paksakan ke kamar mandi sendiri, muntah sembarangan, terus sampai hampir 1 jam. Saya mau keluar, Pingsan kali ya? nggak pingsan, sadar. Drop banget gitu. Mau keluar, mau balik ke kamar, nggak bisa. Kemudian terus saya buka pintu kamar mandi, saya dengar ada pasien ke kamar mandi, saya buka pintu, terus minta tolong sama pasien yang lain untuk manggil perawat, terus saya dibopong ke kamar. Jadi lagi. itu emang fase dimana Mas Sato mulai drop banget. Fase dimana pertama kali Mulai drop saya banget. drop banget. Sebenarnya kita nanti mungkin akan cerita analisisnya mungkin gara-gara apa, nanti akan kita ceritain. Tapi ya intinya itu udah mulai drop banget, parah, mutaber, dan itu posisi dimana aku juga anosmia. Drop fisik ya, ini Drop belum psikologis. Dia udah mulai, mental. sebenarnya udah mulai kayak Mas Sato tuh chatnya singkat banget gitu ke aku, kayak cuma aku nggak kuat gitu doang seharian, bayangin. Jadi selama isolasi itu saya pegang HP, bawa HP tapi nggak pegang HP cuma buat apa ya? Iya, nggak sempat pegang HP, cuma ya. saking stresnya nggak lihat YouTube, nggak lihat biasanya kan hiburan YouTube atau apa, nggak pegang. Dia stres banget ya pokoknya. Oke, terus lanjut pas hari Selasa itu aku akhirnya karena swab di puskesmas itu sebenarnya kita dari awal pertama itu kita udah lapor ke RT, kita udah bilang bahwa Mas Sato positif COVID, terus aku bilang kalau aku juga anosmia, terus akhirnya aku lapor bidan desa untuk diantrikan swab sama puskesmas, jadi nggak bisa langsung gitu. Terus karena kantorku pengennya aku cepet aja langsung, akhirnya aku swab PCR ke Parahita. Nah, sedangkan aku masih diantrikan untuk swab antigen di puskesmas. Nah, akhirnya hari Rabunya tuh hasil swabku udah keluar, PCR-ku ternyata positif. Cuman emang CT-nya tuh nggak yang terlalu lemah banget gitu loh. Emang mungkin bisa jadi sebenarnya virusnya aku yang bawa, tapi aku tuh nggak yang separah Mas Sato, karena Mas Sato kan ada komorbid tinggi gitu kan. Terus positif di hari Rabu itu. Singkat cerita, Rabu, Kamis, dan Jumat itu Mas Sato posisi yang parah-parahnya ya saya. Parah-parahnya sih fisik juga, yang aku jalan pun susah, mau kamar mandi juga susah, cuma sama mentalku kan satu kamar 6 orang, lah hampir setiap hari itu ganti personilnya. Kalian tahu karena apa kan? Karena itu meninggal atau apa, dan suasana di situ itu serem. Ada yang bener-bener mencekam di kamar itu, ada yang batuknya parah banget, ada yang pokoknya setiap hari lihat sakaratul maut, dan tidak ada pembatasnya tiap pasiennya. Paling pembatasnya cuma sedada, dan itu pun samping kanan kiri. Yang depan nggak ada pembatasnya, jadi kita sama pasien depan itu kelihatan gitu, nggak ada pembatasnya. Kalau meninggal kita lihat meninggal, kalau ada sakaratul maut kita lihat prosesnya. Aduh, itu sih yang luar biasa ya. Itu luar biasa. Saya itu sampai
setiap malam nggak pernah bisa tidur. Kalau jam 6 sore udah mulai stres, aduh udah malam ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau siang kan masih mending, masih bisa jalan-jalan ke kanan kiri. Kalau malam kan nggak bisa tidur tapi nggak bisa kemana-mana. Sampai momen jam 12 malam saya bilang sama perawat, Mas saya mau infus saya dilepas sebentar, mau keluar, mau jalan-jalan, Mau beli kan es teh. mau beli es teh. Bener-bener saya stres sama perawatnya dulu, ya nggak boleh kan sama perawatnya. Akhirnya, Mas gimana caranya saya bisa minum air dingin? Pokoknya permintaanku aneh-aneh waktu itu. Jadi emang di hari Rabu, Selasa awal drop itu sampai Rabu, Kamis, Jumat tuh luar biasa banget. Banyak banget aku sampai akhirnya tuh cerita ke teman-teman, ke keluarga semuanya, Mas Sato udah mulai parah banget. Dia tuh ngomongnya tuh udah nggak kontrol gitu. Jadi dia tuh marah-marah, dia pokoknya aku mau pulang. Jadi aku tuh sampai ikut drop sampai pernah hari Kamis kalau nggak salah itu aku sampai batuknya tuh sampai parah banget, sampai yang kayak sesek itu saking mikirin Mas Sato. Yang udah pikiran yang mana aku mau bunuh diri gitu. Dan itu otakku udah kemana-mana, aku udah mau bunuh diri. Aku tuh di sana ikut itu juga, Neng. Di sana itu kalau malam kadang nangis sendiri, tiba-tiba nangis, Halusinasi. tiba-tiba ketawa, kadang-kadang diem, ngelamun. Pokoknya aneh. Bahkan depan pasien depan gue itu dia nyetel Andin musiknya Andin itu musik ya? bukan film Andin tapi di CTI Plus itu loh. Nah, itu aku takut loh dengan musiknya, heran loh, bener-bener takut, bener-bener ketakutan. Kenapa gitu loh? Jadi bener-bener ketakutan, itu kan aneh. Jadi mulai stres banget, nggak tahu itu impact dengan musik apa. Andin itu aku takut. Jadi itu sampai hari Jumat, terus akhirnya di hari Jumat itu sebenarnya dia udah ngerasa better karena mungkin efek obat dan sebagainya juga. Di hari Jumat tuh HD HD kedua di minggu itu. Jadi sebenarnya di rumah sakit kan ada terapis obatnya, obat oral sama obat injeksi. Kalau injeksi kan disuntikin lewat infus sama susternya. Tapi kalau oral kan kita dikasih doang, disuruh minum sendiri. Nah, pas pertama kali yang aku bangun tidur itu, yang aku bingung sampai muntah itu gara-gara kayaknya malamnya minum itu. Nah selanjutnya saya nggak berani minum, sampai pulang nggak tak minum sama sekali, dan dokternya nggak tahu. Setiap kali dikasih obat tak simpen, sekali dikasih obat tak simpen. Dan itu obatnya apa? Antivirus itu lah, yang obat resmi buat kurang takut salah nyebut kali ya. Jadi pokoknya obat resmi buat obat, kalau di searching ada kok. Ya, tapi kita nggak berani lah ya. Takutnya salah juga kan. Pokoknya ini kayak gitu. Terus singkat cerita aja, ini udah hampir 20 menit, nanti 10 menitnya kita Q&A-nya ya. Jadi terus pas hari Jumat itu akhirnya Mas Sato di HD yang kedua di minggu itu, hari Jumat. Terus itu Mas Sato makin parah banget. Jam 7 belum dikasih sarapan. Dia emosi banget sampai ngata-ngatain aku, parah banget lah. Pokoknya dia itu udah nggak masuk akal gitu, udah mulai stres parah hari Jumat. Tapi aku tuh kan ngepantau terus lewat perawat, katanya sih sebenarnya kondisi fisiknya tuh udah membaik, cuman psikologisnya lah yang buruk. Akhirnya kita konsultasi sama dokter di hari Jumat itu karena Mas Sato udah kayak udahlah aku mau pulang. Terus akhirnya kita konsultasi bahwa kalau orang COVID sekarang itu kan kita ketika masuk IGD itu kita tanda tangan gitu ya. Nah itu ada surat perjanjian di mana ada yang namanya istilah APS, atas permintaan sendiri. Jadi kalau teman-teman udah masuk IGD saat penanganan COVID dan teman-teman pakai BPJS, tapi teman-teman pengen pulang atas permintaan sendiri, maka itu disebut APS dan harus bayar semua biaya rumah sakit dari awal sampai akhir. Dan itu Mas Sato tuh belum begitu paham. Aku tuh sebenarnya juga nggak mau ngebahas ya, karena takutnya dia baper, takut tersinggung. Tapi aku udah saking jengkelnya, dia tuh nggak sabar banget. Akhirnya aku tuh bilang, ya udah, aku tak cari uang dulu 10 juta, nanti kamu keluar rumah sakit. Tapi akhirnya Mas Sato, ya udah nggak usah APS. Aku bilang dokternya, akhirnya kita ngubungin dokternya. Jumat itu nggak ada dokter visit, ada atau apa nggak sadar aku. Sabtu bener-bener marah itu sama Dek Catur. Tak suruh ngubungi dokternya nggak dapat nomornya, tak suruh ngubungi dokter KGH, tapi dokter KGH nggak ikut campur karena pengetahuan jawab dia. Akhirnya aku ngubungin kenalanku yang ada di rumah sakit itu, semuanya aku hubungin sampai aku mendapatkan nomor
dokter penanggung jawab. Iya, pokoknya itu dramanya panjang banget ya, nggak bisa kita ceritain Sebenarnya Sabtu detailnya. itu kan aku udah ketemu sama Ya, dokternya. Sabtu pokoknya itu udah ACC pulang. Jadi Sabtu itu udah ketemu Tapi dokter. ketemunya sore, jadi kan nggak bisa diproses pulang. Jadi Sabtu tuh udah di ACC Cuman karena aku nggak pulang. sabar malam-malam pengen pulang. Wah, pokoknya itu dia juga masih konyol ngamuk-ngamuk. sebenarnya aku juga sih. Jadi ngamuk-ngamuk gitu. Alhasil hari Minggunya udah ACC, itu pun juga masih drama panjang banget. masih Akhirnya susah. akhirnya bisa pulang ketika sore hari. Jadi Itu pun hari Minggu. harus aku harus menghubungi semua kenalanku yang ada di rumah sakit Nah, pokoknya untuk dramanya bisa panjang lah. diproses. Bisa segera Hari pulang. Minggu bisa pulang. Akhirnya alhamdulillah bisa. Dan itu hari Minggu pun dramanya panjang banget. Mungkin nanti kita ceritain di lain waktu. Pokoknya intinya dramanya panjang banget. Akhirnya bisa pulang. Posisi itu Sabtu habis swab tanggal 3. Tetap Dan itu masih positif. positif. Dan kita tetap minta Dan pulang. aku nggak apa-apa positif. Konsekuensinya nggak hadir seminggu. Nggak, dia pede banget. Nggak apa-apa, nggak ada gitu. Tapi Udah baru minggu pulang baru risula rasa udah nggak enak badan dia kan. udah stres karena nggak hadir. Oke, kita singkat aja. Terus akhirnya hari Minggu dia pulang, posisi itu masih positif COVID. Dan dia dari Minggu, aku singkat aja ya biar nggak kepanjangan, dari hari Minggu sampai hari ke Sabtunya lagi. Jadi seminggu itu dia bisa cuci darah. Di hari Rabu, Kemis enggak dong. Rabu. Oh ya Rabu Kamis kan oh, ya. kita Swab Eco dulu. swab. Jadi Rabu kita jadwal di kan harusnya Rabu. Rabu. Cuman karena Ruangannya nggak nggak ada. ada yang buat isolasi, alhasil dia itu hadir di hari Kamis. Tapi Rabu kita swab antigen dulu dan kita udah negatif semuanya. Tapi dari hari Kamis, terus Sabtu, terus Rabu itu masih hadir di isolasi. Jadi seminggu itu bener-bener luar biasa banget. Mas Sato tuh ngalamin halusinasi yang parah banget. Terus dia sampai ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu. Seminggu itu pokoknya parah ya banget. seminggu itu maksudnya dari pulang pertama kali pulang dari rumah sakit yang masih positif itu sampai HD pertama kali HD kedua itu masih apa otakku masih error banget sampai suatu malam nih ya, dia tiba-tiba kayak yang bilang gini sama aku. Kamu inget gak ya? Saya mungkin inget, cuman nggak terlalu ngeh gitu ya. Dia tuh bilang gini, coba di hidup kita kan nggak ada nama Danang tuh, aku nggak punya temen Danang, Mas Atta juga nggak ada. Dia tiba-tiba bilang gini, Neng, udah toh kamu tuh nggak usah dengerin kata Danang terus, udah sarannya dia tuh diabaikan aja. Bayangin itu ngomongin siapa, aku juga nggak tahu. Dan masih banyak omongan-omongan ngaco kalau lainnya. malam itu aku nyakitin diri sendiri, Nyubit, terus mukul kepala. Dia tuh alasannya kenapa kayak gitu, biar badanku tuh capek, aku tuh pengen tidur gitu. Parah banget lah pokoknya seminggu ya itu. Terus akhirnya di tanggal 13 setelah minggu ya, terus sampai ke hari tanggal 13 itu akhirnya udah nggak halusinasi, tapi kalau tiap malam masih bangun ya sayangnya. bangun dan tidur di luar Dan parah banget lah di luar pokoknya. di teras. Jadi itu kurang lebih kronologinya dari awal sampai akhir. Mas Sato negatif dan masih sampai sekarang. Sampai sekarang detik ini hari apa? Ini hari Kamis. Hari Kamis, Rabu kemarin masih di Isolasi. dan masih besok Sabtu Masih di isolasi lagi. diisolasi lagi, kemungkinan Jadi- Rabunya baru bisa hadir biasa, itu kemungkinan. Iya. Ya semoga aja, meskipun sudah negatif ya antisipasi teman-teman ada yang lain, dan aku sebenarnya sih nggak masalah ya selama HD-nya durasinya sama dengan yang lain. Jadi emang sementara ini dihadir di ruang isolasi, tapi itu isolasinya emang literally yang beneran sendiri, yang nggak ada yang lain, jadi aman lah ya, bersih gitu. Terus sampai sekarang sih udah better sebenarnya. Cuman masih tulangnya agak ngilu-ngilu. Iya, kalau Mas Sato tuh masih ngilu, kalau aku sendiri tuh sampai sekarang tuh masih agak batuk, apalagi minum es dikit aku masih batuk. Jadi kalau aku yang lama itu batuknya, kalau Mas Sato di sakit tulangnya yang lama banget gitu guys. Sebenarnya sebelum COVID pun saya sering sakit tulang, cuman kalau minum Neurobion kayak B-komplek itu hilang. Cuman sampai saat ini masih sakit sekali. Oke. Nah, kita lanjut ya. Sebelum kita ke Q&A, kita kasih kesimpulan aja dulu kali ya. Sedikit kesimpulan. Jadi bagaimana, apakah Anda percaya atau tidak COVID itu ada? Yang pastinya percaya atau enggak, yang kenyataannya saya mengalami, dan jangan sampai kalian mengalami. Jaga benar-benar prokes. Saya awalnya memang meremehkan ya, karena memang selama 2 tahun istri saya
meremehkan bukan berarti nggak prokes ya, maksudnya tetap kayak prokes, cuman aku nggak apa-apa nggak loh apa-apa, gitu. paling kalau kena juga banyak yang sembuh dan paling ya gitu-gitu aja gitu. Selama 2 tahun pun istriku selalu negatif terus. Tapi ternyata Pas sekali mengalami luar sebenarnya biasa. mungkin kayak gejala Tapi COVID-nya nggak parah ya. kebanyakan memang ketika orang khususnya pasien HD ya, pasien cuci darah, teman-temanku juga semuanya yang mengalami ketika dia kena COVID, keinginannya cuma satu, sembuh atau cepat mati, udah itu aja. Udah Memang pikirannya kemana-mana. iya, enggak kemana-mana, memang dia pengen cepat sembuh atau cepat mati sekalian. Soalnya memang nggak tertahankan. Iya, sakit banget, parah banget. Dan Dan bayangkan saya itu 7 tahun sakit HD ya, itu kan sakit menahun ya. Cuman baru kali ini merasakan sakit itu. Dan memang antara pengen cepat sembuh atau cepat mati, itu aja keinginannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi emang real COVID itu biasa. ada, terlepas dari itu katanya ada konspirasi, Ya, bisnis dan penyebabnya sebagainya. apalah ya. Itu kita Nggak oke tahu lah apa mungkin atau apa, ada, yang cuman penting kita pribadi kenyataannya ngerasain ada. dan kayak yang anosmia itu kayak bener-bener penyakit sekali seumur hidup, nggak pernah ngalamin. Jadi tuh nggak pernah kita kayak gitu. Terus badan sakit tuh kayak bener-bener ketimpa truk, kayak Melanie Ricardo bilang, itu bener-bener penyakit yang bener-bener baru pertama kali kita rasakan. Jadi kita itu percaya 100% kalau COVID itu ada ya. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang ngerasa mungkin gejalanya masih ringan kayak gitu, nggak ngerasa gitu ya. Tapi percayalah kalau kita nih ya yang apalagi berdampak ke suami yang komorbid tinggi gitu-gitu, pasti itu akan ngerasa banget Ya, dan sampai kapok. sekarang Nggak saya lagi juga banget. paranoid ketika ada keluargaku siapapun itu, kalau dia lagi mengeluh sakit, panas, demam, waduh pikiranku udah kemana-mana. Iya, betul Saking bener-bener paranoidnya, karena saya sudah merasakan, jangan sampai orang-orang terdekat saya merasakan. Jadi Betul. kalau ada orang terdekat sakit itu udah paranoid, tak tanyain kabar terus, pokoknya jangan kemana-mana wes. Iya. Ya pokoknya gitulah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk penanganannya sendiri ya, sebelum kita ke Q&A aku jawab singkat aja. Jadi pasien HD ya memang disarankan untuk rawat inap, tapi ada beberapa rumah sakit mungkin yang memang bisa rawat jalan sambil dia itu bisa cuci darah di ruang isolasi. Tapi kembali lagi kebijakan rumah sakit yang beda-beda dan resiko orang Tapi komorbid tetap tinggi. harus, kalau memang itu harus gejala ringan Iya. kalau mandiri. Iya, jadi kalaupun mau isolasi mandiri biasanya orang cuci darah itu emang yang nggak ada gejala bahkan atau gejala ringan. Tapi kalau yang mereka bergejala kayak Mas Sato emang paling beresiko harus ke rumah sakit. opnam. Terus kalau obatnya itu apa aja sebenarnya itu udah diatur sama rumah sakit. Sebenarnya kita nggak bisa bicara banyak soal obat, takut kita salah juga. Yang jelas tuh mungkin emang ada Mas Sato tuh stres tuh karena diisolasi juga, interaksi obat juga, ditambah lagi HD yang emang nggak maksimal. Satu lagi sama sebelumnya terlalu banyak lihat media. Betul. Teman-teman HD yang Meninggal. hampir 80% ketika Meninggal. COVID pasti meninggal. Itu yang ngebikin dia Itu yang secara ketika, psikologis jadi pas terganggu. saat itu saya benar-benar puasa media sosial. Iya, kayak gitu Dengan lah. harapan tidak stres, tapi kenyataannya sebelum-sebelumnya yang sudah terlanjur melihat Itu tidak terekam semua nggak secara bisa nggak langsung. lepas. Dan itu jadi salah satu yang sering ngelanturin Mas Sato kalau malam. Jadi kalau malam tuh dia ngomong aneh-aneh yang itu tuh sebenarnya rangkuman dari berita-berita yang dia saksikan. Jadi itu tuh emang efek banget gitu. Oke, langsung aja kita langsung ke Q&A. Tapi ini karena udah 30-an menit, nanti aku akan jawab sebentar aja, singkat-singkat banget ya teman-teman. Jadi di keep on watching ya. Kita akan bikin satu konten aja. Jadi ini langsung ke question box yang ada Tapi ya. dua nggak apa-apa deh, yang 1-2 gitu. Enggak deh, satu aja deh kayaknya. Ya, langsung aja kita ke, nanti malah kepanjangan ya, 40 pokoknya maksimal nih ya. Oke, kita ke Ya makanya dibikin 20 nanti. enggak sayang, enggak, udah langsung aja. Ya, kita ke Q&A-nya. Oke. Ini ada Q&A banyak banget sebenarnya dari WhatsApp dan juga Instagram. Kita jawab singkat-singkat aja ya. Oke, yang pertama nih. Mbak, pas sudah pulang COVID dan masih positif COVID, prosedur cuci darahnya gimana? Tadi udah dijawab ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, jawab yang simpel aja sayang. Gimana ya? Aku lupa. Jadi ketika dia pulang, Sebenarnya nggak boleh. Cuman karena kita kamu yang negosiasi sama kepala peruang sama dokter KGH-nya bagaimana, pokoknya Mas Sato benar-benar keadaanku karena sudah sangat mengkhawatirkan, kita negosiasi akhirnya dibolehkan tetap di ruang isolasi, itu pun nunggu antrian.
dan tidak sesuai jadwal semula. Iya, jadi emang konsekuensinya harus siap kalau diantrikan di isolasi yang rawat jalan, dan itu tetap bisa, dan beberapa rumah sakit emang boleh rawat jalan, tapi kebetulan rumah sakit itu kebanyakan nggak bisa, rumah dan sakit kita itu bisa emang karena harus negosiasi. rawat inap gitu teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya sesak nafas pas COVID itu gimana? Terus pas anosmia itu makanan benar-benar nggak hambar kah? Alhamdulillah kalau aku nggak ada sesak nafas Enggak ya, sih, saturasi nggak juga usah. bagus. Saturasi kita bagus, sesak nafas alhamdulillah enggak. Jadi kalau soal sesak nafas kita nggak bisa jawab banyak ya. Paling cuma kayak sesak doang tapi nggak yang sampai sesak nafas. Terus kalau makanan benar-benar hambar, kalau aku itu Jumat itu nggak hambar, cuman rasanya nggak genep aja gitu. Jadi makanan tuh nggak enak. Tapi Kalau kalau enak yang aja, benar-benar nggak hilang nggak, tapi nggak enak. nggak enak, udah itu kayak tipes doang ya saya, nggak yang kalau aku hambar. gitu Asin sih. tetap asin, manis tetap tapi nggak manis, enak. tapi nggak enak. Terus Ada rasa kalau yang hilang. anosmia masa atau enggak ya? Enggak. Kalau aku anosmia yang bener-bener nggak bisa nyium sama sekali selama 6 hari ya. Terus di pertanyaannya lucu nih ya. Aku sama suami antigen sudah negatif. Apakah sudah aman untuk berhubungan lagi? Ini ada yang tanya buat ibu dan bapak itu. Kita juga udah negatif gitu ya. Ini kita bisa jawab gak sih? Nggak tahu. Nggak bisa jawab. Nggak tahu. Kalau itu kayaknya lebih baik dikonsultasikan ke dokter Sama dokter terdekat Boyko ya. Iya betul. Karena emang Kita nggak mengalami dan kita nggak tahu tentang hal itu, jadi mendingan nggak tahu aja. nggak berani jawab deh ya. Tapi kalau emang udah negatif ya, tapi kan namanya suami istri, kalau emang dia udah positif bareng ya udah emang positif bareng ya kan, ya gimana Selama kalian lagi. kuat ya nggak masalah, Ya, udah terlanjur positif. ya gitu, negatif ya udah juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Saya tidak bertanya, tapi saya bangga dengan Mbak Catur dan suami. Semangat terus Mbak. Iya, terima kasih. Ini banyak banget dukungan luar biasa. Harusnya nggak usah bangga, siapapun yang mengalami hal itu juga akan melakukan hal yang sama, Mbak. Iya, Kita biasa aja. jadi kita tuh kalau banyak yang kayak luar biasa kita ngerasa Kalau biasa. di posisi yang sama, orang-orang juga akan melakukan yang sama. Betul, kita Biasa selalu mikir bahwa sesungguhnya kekuatan kita tuh udah dikasih sama Allah tuh udah sesuai porsinya gitu ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaannya. Mbak mau tanya, ketika isolasi di rumah, bukan di rumah sakit, cara mendapatkan perawatannya gimana? Ini kamu yang diisolasi di rumah. Jadi kalau isolasi mandiri di rumah itu kan kita konsultasi sama bidan desa. Jadi kalau kita ada keluhan tuh bisa langsung cerita sama bidan desanya. Terus kalau kita kayak butuh penanganan, otomatis nanti bidan desa akan ngebantu untuk dapat rujukan di puskesmas lanjut ke rumah sakit. Tapi kalau aku pribadi, karena aku itu nggak yang separah itu, banyak juga ya rekomendasi pengobatan ABCD itu pasti banyak banget. Nah, karena kebetulan lingkungan perumahan kita tuh luar biasa support. Nanti kita akan jelasin itu di Q&A selanjutnya. Jadi emang yang penting kita tuh kayak kalau kamu batuk ya udah diobatin aja batuknya. Yang penting minum vitamin, sayur, buah udah gitu. Jadi kita nggak yang ngikutin obat-obatan banyak banget yang saranin, enggak sih, karena ngukur kemampuan kita ya. Jangan sampai kita banyak ya kemampuan finansial plus kemampuan fisik kita. Jadi kalau kita maksa minum obat terlalu banyak, nanti lambungnya malah yang kena gitu ya teman-teman. Oke, terus ada juga nggak mau tanya, cuma mau bilang kalian hebat, saling melengkapi dan tentunya saling membutuhkan. Oh my god. Ya, terima kasih, pokoknya banyak banget sih kata-kata kayak gini buat kita, dan itu luar biasa banget karena memang dukungan dari lingkungan sekitar itu emang luar biasa banget. Oke, terus selain itu juga question box-nya udah, terus apa aja obatnya ya tadi ya yang aku bilang udah aku sampaikan tadi. Terus gimana tanggapan tetangga? Wah iya, kalau tetangga sih support banget ya, alhamdulillah. Kalau aku sih nggak begitu merasakan ya, soalnya aku di rumah sakit. Yang merasakan dia itu selalu pamer ke aku foto-foto apa-apa ya, jadi dikasih kiriman tuh banyak. Jadi mulai dari tetangga itu kayak ngumpulin uang gitu. Jadi apapun yang aku butuhkan tuh dikasih, disupply. Terus dari tetangga yang kayak ngasih ngirim buah lah, sayur lah, semuanya banyak banget. Jadi emang bener-bener nggak perlu keluar nggak rumah, perlu belanja, nggak ngeluarin uang sepeser pun, bahkan ada sisa uang karena segitu baiknya di perumahan kita ya. Iya, jadi kita tuh dijatah uang dari perumahan berapa, nanti kebutuhan berapa. Kalau sisa nanti masih bisa dikasih jatah 300, ternyata kebutuhan kita 200. Nah itu masih sisa, tetap dikasih. Iya, jadi emang luar biasa banget. Alhamdulillah kita di lingkungan yang memang support bagus banget ya. Itu tidak Karena ada
Diskriminasi nggak ada. sama sekali, terus gak ada pandangan sinis, enggak. Justru kita benar-benar disupport sama tetangga kanan kiri. Bahkan kita juga disemprot disinfektan dan sebagainya, itu luar biasa banget. Pas kita Iya, seneng lah pokoknya. posisi negatif pun kita ditawarin disinfektan masuk ke rumah juga, tapi kita emang karena kita udah punya, jadi kita disinfektan sendiri. Jadi emang luar biasa banget lah. Bersyukur banget di lingkungan yang memang memberikan support system yang luar biasa gitu. Ya soalnya ya memang pengetahuan tentang COVID itu penting. Kalau mereka tetangga kita nggak tahu kan pasti kita didiskriminasi, karena mereka semua udah tahu penanganannya seperti apa, akhirnya tidak takut, justru malah membantu kita. Ya, terus selanjutnya cara melapor ke puskesmas dan pemerintah setempat. Jadi emang dari awal banget kita tuh selalu berkomitmen kalau kita sampai nanti positif, kita pasti akan lapor ya. Karena kita mikir kita hidup bertetangga, kita pengennya melindungi sesama, walaupun sebenarnya kita tuh nggak pernah kontak erat dengan tetangga ya. Selama pandemi ini tuh aku nggak pernah ikut kumpulan sama sekali. Kalau belanja selalu pakai masker, terus nggak pernah kumpul sama tetangga juga. Jadi emang kita tuh udah prokes dari awal COVID memang kita nggak pernah ikut kumpul, soalnya saya resiko tinggi dan risiko tertular tinggi dan menularkan tinggi juga. Soalnya sering ke rumah sakit, akhirnya saya sadar diri dan aku juga kerja di ketemu orang banyak, jadi jarang bersosialisasi dengan tetangga. Jadi kita ketika positif langsung lapor, dan kita juga kalau yang kontak erat kan paling aku di kantor ya sama teman-teman, itu pun udah di swab semua dan memang positif semua gitu kan. Terus kalau yang di lingkungan masyarakat alhamdulillah enggak. Terus kalau lapor itu tentunya terus lanjut ke bidan desa, terus puskesmas juga nge-tracing juga, telepon gitu. Pokoknya kalau buat teman-teman semuanya, kalau ada yang positif, pokoknya jangan takut untuk lapor, karena memang sebenarnya untuk anggaran swab dan sebagainya itu ada di puskesmas, cuman antrinya lama ya Sen. Antrinya lama, kalau nggak sabar boleh minta ke kantor atau ke uang masing-masing gitu. Oke, next tips sabar dan terlihat happy. Terus ini ada banyak pertanyaan sih, terlihat berarti happy. Terus kenal Mas Atta sejak kapan, ceritain kisah cintanya. Waduh, itu ya. Terus rumahnya di mana dan ceritain hidupnya. Oke, jadi ini tuh mungkin seputar tentang kehidupan kita. Nanti akan kita bikin di konten selanjutnya. Jadi nanti kita akan buka Q&A juga tentang kita, tentang cuci darah dan sebagainya. Tapi untuk saat ini kita jawab yang tentang COVID dulu kali ya sayangnya. Apa? Maksudnya? Iya, enggak, udah sih itu aja. Jadi memang kalau yang tentang rumah, terus hidup kita gimana, nanti kita akan bikin di konten selanjutnya. Jadi gitu aja kalau seputar COVID, kayaknya udah kita bahas semuanya, udah jelas banget. Kalau masih ada yang kurang jelas nanti tulis aja di kolom komentar, nanti kita jawab di next vlog ya. Terus ini sebelum kita akhiri, kita kesimpulan dulu nih sayang. Kamu menyimpulin apa ya, ringkasan ceritanya atau apa sebelum ditutup? Apa ya? Ya pokoknya pesanku tetap jaga prokes, jangan sampai berpikiran COVID mencoba COVID ya. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Luar biasa pokoknya rasanya. Aku dan istri bisa melewati ini itu udah sungguh luar biasa, meskipun sampai saat ini masih terasa sisa-sisa COVID-nya, tapi alhamdulillah tetap sudah negatif. Tapi kita tetap menjaga, kalau keluar maskeran, yang menjaga orang-orang sekitar kita juga. Betul. Jadi emang ya COVID itu emang ada ya sayang. COVID itu emang ada, terlepas dengan segala teori-teori di luar sana, tapi emang COVID itu ada. Dan kalau mungkin nih teman-teman di luar sana tuh kayak sehat dan ngerasa kayaknya aku kalau COVID nggak apa-apa deh, tapi pikirin orang-orang tersayang kalian ya, kayak misal suami. Jangan berpikir itu juga. Teman-teman sisa ya, orang muda-muda. Oh iya betul. Itu tanpa komorbid apapun, itu lebih parah dari aku juga banyak. Betul. Jadi tidak ada indikasi apapun sebenarnya, patokan apapun dia sehat atau enggak. Nanti kalau COVID seperti apa enggak ada. Betul. Alhamdulillah aku dengan komorbid seperti itu, gejala seperti itu sudah saya syukuri. Ya, dan banyak yang tidak ada komorbid apapun, lebih parah dari aku juga banyak. Betul. Jadi tidak ada indikator apapun, menurut saya seperti itu. Oh ya, harus tetap waspada buat semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan buat teman-teman semuanya, baik yang itu punya komorbid ataupun enggak, karena memang kalaupun kalian enggak bahaya, bisa bahaya buat orang tua, lingkungan dan sekitar. Dan bahkan temanku tuh ada yang dia itu kayak
diduga kayak menularkan, dan itu tuh kalau orang yang ditularkan itu ternyata sampai meninggal, itu pasti psikologisnya jauh lebih parah lagi. Jadi emang jangan sampai kalian itu menyepelekan sama yang namanya COVID-19 gitu. Udah gitu aja sayang, ada lagi? Udah cukup. Nanti Udah gitu aja. dilanjut. Terima kasih. Dilanjut di konten selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Tadi yang